Sehat? Ya dong sehat. Wangi sekali kan? Nail sudah wangi, Iva sudah wangi, Isan juga sudah wangi, sudah pakai bedak, Raya juga sudah wangi, semua sudah mandi, semua sudah duduk manis dekat ayah ibu, dekat Uti, dekat Au, ya kan? Nah, baik. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama sekolah minggu. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Pada sore hari ini kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Siap ya? Semua sudah siap, semua sudah mandi, semua sudah wangi, semua dalam keadaan sehat. Sehat kan? Sehat dong. Kalau ada yang flu, tidak boleh dilap-lap seperti ini. Kalau ada yang flu harus pakai tisu, buang di tempat sampah. Itu ya, enggak boleh. Udah begini enggak boleh. Itu namanya tidak sehat. Baik, sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama memuji. Kita akan bersukaria, kita akan bersukacita. Sore hari ini adalah sore yang penuh dengan sukacita. Baik, kita akan menyanyi. Ayo, kita nyanyi bareng-bareng ya. Bagus sekali, matahari bersinar terang, ya kan? Tadi pagi kita melihat matahari bersinar terang, kita mendengar burung-burung berkicau, kita mendengar indah sekali ciptaan Tuhan. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau, semua bersukaria, semua bersukacita memuji Tuhan. Adik-adik juga ya, karena sekolah minggu kita sore, sehingga matahari hampir terbenam begitu ya. Tidak apa-apa, sebelum kita melanjutkan dengan sekolah minggu dan mendengar cerita atau nanti melihat video, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa pembukaan. Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati supaya ibadah ini bisa lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria.
Nah, anak-anak, kita sudah bersuka ria, kita sudah bersuka cita memuji Tuhan. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Nah, mbak-mbak yang besar, Mbak Charlene, Mbak Cindung, Mbak Mima, Evan, siapa lagi? Indah. Kemudian satu lagi, Leonel. Sudah bisa membaca Alkitab? Buka Alkitab kalian. Ya. Boleh bersama-sama membaca dengan suara keras. Ya, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 3b sampai dengan yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat 3b sampai dengan 12. Mari kita baca bersama-sama. Bacaan terambil dari 1 Korintus 12 ayat 3b sampai 12. Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada orang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian sabda Tuhan. Nah, tadi anak-anak sudah membaca 1 Korintus 12 ayat 3b sampai dengan 12. Anak-anak sekolah minggu besar tadi sudah mengikuti membaca, kemudian adik-adik sekolah minggu kecil sudah mendengarkan. Cerita itu ketika zaman dahulu murid-murid Tuhan Yesus berada di Yerusalem, berada di dalam ruangan, kemudian mereka menerima curahan Roh Kudus. Nah, curahan Roh Kudus dalam bentuk-bentuk lidah-lidah api yang kelihatannya masuk ke dalam tubuh masing-masing murid yang ada di dalam ruangan itu. Kemudian mereka pintar bercakap-cakap, mereka pintar bernubuat. Roh Kudus membuat mereka pandai berhikmat, pandai bercakap-cakap, berbahasa Mesir, berbahasa Kapadokia, dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat video. Ya, adik-adik melihat, nanti kalau adik-adik bersorak, boleh bersorak. Adik-adik mau, aku juga mau Roh Kudus, aku juga mau dapat Roh Kudus, aku mau dapat curahan Roh Kudus. Boleh ya, berteriak, berseru-seru begitu boleh. Yuk kita tonton video bersama-sama. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi.
awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, tuh tadi semua sudah melihat ketika murid-murid Tuhan Yesus berada di satu ruangan. Ada 11 murid yang berada di ruangan. Mereka tetap berkumpul, mereka bersatu, bertekun di dalam doa. Kemana-mana mereka bersama. Pergi ke suatu tempat mereka bersama. Kemudian mereka berkumpul dan berdoa. Berdoa apa? Mereka menguatkan satu sama lain. Mereka tidak boleh berduka cita. Mereka tidak boleh bersedih. Karena Tuhan Yesus hilang. Tidak bersama-sama dengan mereka. Tidak berada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus tidak hilang, tapi Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ketika mereka berkumpul, apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara angin ribut. Suara angin ribut, seperti angin ribut, seperti suara-suara angin yang datang masuk ke dalam ruangan. Tiba-tiba ada terang, ada terang. Ada terang. Oh, di kepala kamu, di kepala kamu, di kepala kamu juga di kepalaku. Ya, lidah-lidah api itu masuk ke kepala masing-masing murid. Tapi mereka tidak terbakar. Mereka tidak terbakar dan mereka terheran-heran ada sesuatu terjadi perubahan dalam diri mereka. Mereka diberi kuasa ketika Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api masuk ke dalam tubuh mereka. Menurut penglihatan mereka, melalui kepala mereka. Masuk dan mereka berubah. Keesokan harinya mereka pergi dan mereka berbicara menurut karunia mereka masing-masing. Ada yang dari Kapadokia, mereka berbicara bahasa Kapadokia. Ada yang dari Mesir, mereka berbicara bahasa Mesir. Ada yang dari Pontus, mereka berbicara bahasa Pontus. Roh Kudus telah mengubah mereka. Satu Roh Kudus bermacam-macam karunia. Nah, adik-adik, sekarang ini apa yang terjadi dengan kita?
masing-masing dari kita, masing-masing dari Bapak Ibu di samping kalian, masing-masing kakek nenek di samping kalian mempunyai karunia yang berbeda. Satu roh tetapi bermacam-macam karunia. Ada yang pintar mengajar, ada yang berkarunia menyembuhkan, ada yang berkarunia berkhotbah, ada yang mempunyai karunia menanam pohon, memasak. Kemudian juga ada yang senang mendengarkan masalah orang. Ada yang datang senang menghibur orang. Karunia berbeda-beda, tetapi roh tetap satu. Sekarang kalau adik-adik, ada tawaran nih dari Tuhan Yesus. Ada tawaran. Aduh, terlalu bersemangat Burumi mengajar ya. Terlalu bersemangat sampai terbatuk-batuk. Kalau adik-adik ditawari karunia, karunia itu tidak bisa minta, diberi Tuhan Yesus saja, diberi Allah. Kalau adik-adik diberi karunia, adik-adik kepingin karunia apa ya kira-kira? Pintar apa? Kepingin jadi apa? Oh, jadi guru. Ada yang ingin jadi guru, mengajar. Ada yang mendapat karunia pandai menyembuhkan orang. Ada yang ingin menjadi perawat. Ada yang ingin menjadi bidan. Ada yang ingin menjadi dokter. Misal kepingin jadi apa? Oh, ahli IT, information technology. Oh, bagus sekali. Ada yang kepingin menjadi pegawai. Ya, bagus. Pegawai PLN, pegawai Pertamina, pegawai bank. Karunia menghitung, cermat menghitung. Ya, ada yang karunia berbicara, menjadi lawyer, menjadi pengacara. Hebat ya. Itu karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Adik-adik akan mendapat karunia itu tanpa diminta, tetapi harus didoakan. Adik-adik ingin menjadi orang seperti apa? Besok kelak adik-adik akan mendapat pekerjaan guru. Adik-adik ingin mendapat pekerjaan pegawai bank. Doakan itu semua. Begitu ya. Nah, adik-adik, hari Pentakosta yang tadi ketika murid-murid datang ke rumah-rumah, ke sebuah rumah dan mereka berdoa. 40 hari sesudah kematian Yesus, Yesus bangkit. 40 hari sesudah itu Yesus naik ke surga. 50 hari sesudah kematian Yesus, kebangkitan Yesus, Yesus menjadikan pengganti sebagai penghibur murid, sebagai teman murid-muridnya. Jadi beri Roh Kudus. Itu ya. Artinya Pentakosta. Pentakosta hari yang ke-50. Artinya penta 5, panca 50. Nah, itu dia. Jadi turunnya Roh Kudus Pentakosta kita peringati hari ini sebagai hari ketika Tuhan Allah mengirimkan Roh Kudus sebagai penghibur, sebagai pengganti Yesus yang menemani murid-murid, sebagai pengganti Yesus yang menghibur, menemani, ngancani murid-murid kemana mereka pergi dengan memberikan karunia-karunia. Begitu ya adik-adik, itu yang kita pelajari pada sore hari ini, berbeda namun bersama. Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang menjadi pengacara, ada yang menjadi bidan, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi chef ya, ada yang pintar masak, ada yang pintar jahit, ya, semua sama, berbeda namun bersama. Itulah adik-adik, anak-anak, cerita tentang Pentakosta hari ini. Nah, baik, kita akan persembahan ya. Kita akan kumpulkan, masukkan dalam amplop, kemudian kita akan masukkan dalam kotak doa di gereja. Gitu ya. Nah, bagus. Persembahan kami sedikit sekali
adik-adik, anak-anak tadi sudah mengumpulkan persembahan ya, sudah memasukkan uang di dalam amplop, sudah kalian beri tanggal, hari Minggu tanggal 31 Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei, 31 Mei. Jangan lupa ditulis tanggal 31 Mei, kemudian masukkan dalam kotak doa di gereja, dikumpulkan bersama dengan persembahan-persembahan ibu bapak, persembahan yang lain ya. Baik, mari anak-anak kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini, pada sore hari ini kami boleh bersuka cita mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman Tuhan, melihat video yang indah tentang turunnya Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa kami boleh menyaksikan kesaksian para murid pada zaman dahulu kala. Ketika mereka menerima Roh Kudus, mereka bisa berbicara bahasa mereka masing-masing. Mereka bisa berbicara yang kedengaran aneh, kedengaran asing bagi masyarakat di sekitar. Tetapi itulah Roh Kudus. Oleh karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan mau turunkan Roh Kudus untuk anak-anak-Mu, untuk anak-anak sekolah minggu, untuk bapak ibu, untuk kakek nenek. Agar Roh Kudus itu juga berkarya di dalam hati mereka. Agar Roh Kudus juga akan melakukan sesuatu, memperbarui kehidupan mereka. Dan mereka akan menjadi orang-orang ciptaan Allah yang baru. Karuniakanlah Roh Kudus kepada anak-anak ini, kepada anak-anak kami, kepada cucu kami, Roh Kudus, roh kepintaran, kepandaian, anugerah yang kami terima, yang anak-anak terima. Anak-anak boleh menjadi guru yang baik kelak, anak-anak boleh menjadi dokter, anak-anak boleh menjadi perawat, anak-anak boleh menjadi bidan, anak-anak boleh menjadi ahli dalam IT, information technology, anak-anak boleh menjadi insinyur, anak-anak boleh menjadi sarjana teknik, anak-anak boleh menjadi sarjana pertanian, anak-anak boleh menjadi orang yang berguna bagi dirinya dan bagi masyarakat lingkungannya, anak-anak yang tahu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sore hari ini Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu, memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memperbaharui iman mereka, untuk mengaruniakan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang pandai, anak-anak yang beranugerah, anak-anak yang tahu bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri sekolah minggu pada sore hari ini. Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati negara kami, Tuhan berkati satu persatu bangsa kami, orang-orang yang saat ini sedang berjuang untuk hidup, sedang berjuang dalam sakit, sedang berjuang untuk boleh mendapat pekerjaan, sedang berjuang untuk boleh mendapat penghasilan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati orang tua kami, saudara kami, negara kami, bangsa kami, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Dan pada waktunya kami boleh berkumpul kembali di gereja. Meskipun kami harus memakai masker, meskipun kami harus duduk berjauhan dengan teman, tetapi kami masih satu. Kami tetap satu di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Nah, amin ya, sudah amin. Ada satu pertanyaan, satu saja pertanyaan. Tentang cerita tadi, Pentakosta tadi, apakah yang kita peringati pada hari Pentakosta ini? Apakah yang kita peringati, yang adik-adik peringati pada hari Pentakosta ini? Satu saja. Itu untuk anak sekolah minggu kecil. Boleh nanti dikirim di grup. Kemudian untuk anak-anak sekolah minggu besar. Ini Bu Rumi agak memaksa anak-anak untuk mengetik. Tolong kirimkan ke nomor Bu Rumi. Japri ya. Apa artinya Pentakosta? Apa artinya Pentakosta dalam hidup saya? Kalau saya sudah mendapat karunia Roh Kudus, mendapat Roh Kudus masuk dalam hidup saya
saya mendapat kepintaran bla 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 bla, saya merasakan bla 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 bla, saya merasakan banyak hal, tulis setidaknya 25 kalimat, gitu ya. Baik, saya tunggu sampai nanti malam. Kemudian nanti malam akan langsung diumumkan pemenangnya. Sampai ketemu. Bye-bye.